Halo semuanya, selamat pagi, salam bahagia dan tetap bahagia. Saya Ibu Mertin kembali lagi menemani anak-anakku belajar di rumah. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan di rumah saja ya. Oke, kali ini Ibu akan menemani kalian belajar matematika. Matematika gampang, matematika sehat, matematika itu menyenangkan. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa ya. Kita mohon petunjuk Roh Kudus agar kita dapat memahami apa isi pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk belajar bersama walaupun melalui video. Tuhan Yesus, kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami apa yang kami pelajari hari ini. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai pembelajaran ya. Bab 1 tentang bilangan bulat. Sebelum kita mulai belajar tentang bilangan bulat, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. 1. 5 kurang 4 sama dengan 2. 7 kurang 5 sama dengan 3. 10 kurang 7 sama dengan. Pasti semua tahu kan jawabannya? Nah, sekarang kalau soal di bawah ini 3 kurang 5 sama dengan 2. 7 kurang 8 sama dengan. Ada yang bisa jawab? Pasti ada yang bisa jawab, tapi lebih banyak tidak bisa jawab. Oleh karena itu, kita akan belajar di bilangan bulat ini. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah kumpulan atau himpunan yang nilainya bulat. Kalau pecahan atau bilangan desimal itu bukan termasuk dalam bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari yang pertama, bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang kedua, bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bilangan asli disebut juga bilangan bulat positif. Yang ketiga, bilangan bulat negatif. Mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan garis bilangan berikut ini. Kita lihat garis bilangan di situ ada beberapa tanda panah. Tanda panah pertama berwarna merah, menunjukkan mulai dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan ini disebut bilangan asli atau bilangan bulat positif. Kita lihat yang berikutnya. Tanda panah berwarna kuning. Tanda panah berwarna kuning menunjukkan bilangan 0,
1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan ini disebut bilangan cacah. Selanjutnya kita melihat tanda panah berwarna biru. Tanda panah berwarna biru menunjukkan mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif, dan seterusnya. Bilangan ini disebut bilangan bulat negatif. Bagaimana membandingkan bilangan bulat? Dalam membandingkan bilangan bulat, anak-anakku perlu tahu terlebih dahulu urutan dalam bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat berarti menulis bilangan bulat secara urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Nah, mari kita mengenal bilangan bulat dibantu oleh garis bilangan di bawah ini. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif, dibatasi oleh bilangan 0. Bilangan bulat negatif di sebelah kiri 0. Bilangan bulat positif di sebelah kanan bilangan 0. Kita menyebut bilangan-bilangan yang ada pada garis bilangan ini. Kita menyebut dari 0 ke kiri dulu ya. Dari 0 ke arah kiri itu adalah bilangan negatif. Setiap melangkah satu langkah, bilangan itu nilainya akan berkurang 1. Ya. Mulai dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Karena setiap langkah berkurang 1, maka semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Ibu ulangi, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Ya, selanjutnya kita menghitung dari 0 ke kanan. Dari 0 ke kanan adalah bilangan bulat positif. Setiap melangkah satu langkah akan bertambah 1 nilainya. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar karena dia bertambah 1 setiap langkah. Ya. Jadi semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Ya. Bagaimana? Paham di situ anak-anak? Semoga paham ya. Lanjutkan. Oke, mari kita perhatikan contoh soal bilangan bulat di bawah ini. Urutannya, perhatikan bilangan di bawah ini. Negatif 2, 5, 2, negatif 4, negatif 1, 3. Urutkan bilangan di atas dari terkecil sampai terbesar. Nah, untuk mempermudahkan kamu menyelesaikan soal di atas, gunakan garis bilangan. Ya, jadi kita sudah tahu di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif, di sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif. Nah, kita melihat dari angka negatif 2. Angka negatif 2 berarti ada di sebelah kiri 0. Kemudian angka 5 berada di sebelah kanan 0. Angka 2 berada di sebelah kanan 0. Negatif 4 berada di sebelah kiri
0. Negatif 1 berada di sebelah kiri 0. Negatif 3, angka 3 berada di sebelah kanan 0. Oke, sesuai penjelasan ibu sebelumnya bahwa semakin ke kiri nilai bilangan semakin kecil. Nah, kita lihat dari dari bilangan acak di atas. Jadi bilangan yang paling kecil adalah, yang nilainya paling kecil adalah negatif 4. Setelah negatif 4, negatif 2. Setelah negatif 2, negatif 1. Setelah negatif 1, 2. Setelah 2, 3, setelah 3, 5. Nah, selanjutnya kita menuliskan urutan bilangan-bilangan tersebut. Ya, maka urutan bilangan acak di atas dari yang terkecil sampai terbesar adalah negatif 4, negatif 2, negatif 1, 2, 3, 5. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana? Mudah kan? Nah, setelah mengetahui urutannya, kita dapat membandingkan bilangan bulat tersebut. Membandingkan bilangan bulat berarti menentukan nilai suatu bilangan bulat. Apakah lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil dari bilangan bulat lainnya. Simbol yang digunakan dalam membandingkan bilangan bulat yaitu misalkan A dan B termasuk dalam himpunan bilangan bulat, maka jika A lebih besar dari B, maka A, ya, simbolnya itu A lebih besar dari B. Jika A sama dengan B, maka dapat ditulis A sama dengan B. Jika A lebih kecil dari B, maka ditulis A lebih kecil dari B. Kita lihat contoh yang ada di diagram bulat itu. 5 lebih besar dari negatif 1. Negatif 4 lebih kecil dari 2. 3 sama dengan 3. Oke anak-anakku sekalian, ya, sekian pembahasan kita dalam video kita kali ini. Ya, semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Matematika gampang, matematika asik, matematika menyenangkan. Matematika gampang, matematika asik, matematika itu menyenangkan. Oke anak-anakku sekalian, bagaimana? Bisa memahami penjelasan ibu? Nah, kalau ada yang belum pahami, silahkan bertanya, ibu akan menjawabnya. Ya, tugas-tugas untuk matematika nanti ibu kirimkan dalam bentuk file, silakan dikerjakan di rumah ya. Untuk itu pembelajaran kita hari ini akan kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh belajar bersama walaupun hanya melalui video. Tuhan, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpinlah kami, lindungilah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang.